Terima kasih Bunda Siti. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih menjadi para pejuang subuh ya. Pada kajian subuh ini insya Allah kita lanjutkan dengan tafsir Quran surah Al-Fatihah yaitu ayat ke-6. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada ya, baru selesai. Mohon maaf. Nah, ini tafsir Quran surah Al-Fatihah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya ini fi'il amr ya, udah belajar. Ihdi itu fi'il amr. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-sirata, ke jalan al-mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, ini dari Quran surah Al-Fatihah ayat 6 ini bahwa banyak penafsiran ya terhadap Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Di antaranya kita lihat dari dalam tafsir Jalalain ya yang paling sederhana di sana bahwa maksud ihdina itu adalah arsyidna ilaih wa yubdal ihdina siratal mustaqim bil hidayah wa yubdal min siratal ladzina an'amta alaihim alladzina bisillatihi ghairil maghdubi alaihim wahum al-yahudu wala wa ghairud dhallin wahum an-nasara wa nuktatul badal ifadah annal muhtadin laisu yahudan wala nasara wallahu alam bissawab. Nah, intinya di sini bahwa tafsir ihdinas siratal mustaqim ini kalau dalam Jalalain ya, bahwa bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, di sana itu siratal mustaqim di sini bahwa siratal ladzina an'amta alaihim, nyambung ya, langsung bisillatihi, jadi langsung nyambung dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi bimbinglah kami ke jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jadi di sini kalau di sini siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat pada mereka gitu ya. Gairil magdub, bukan yang engkau murkai. Nah, maksud yang engkau murkai itu adalah humul yahudu. Yang dimaksud yang dimurkai Allah al-maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau dalam tafsir Jalalainnya seperti itu ya. Yang dimaksud al-maghdub alaihim di sana itu adalah jangan ya, kita itu tadi goiril maghdub, bukan mengikuti jalan orang yang Allah murkai yaitu orang Yahudi. Waladhdallin, bukan juga orang yang sesat. Nah, tafsirnya abdallin di sini adalah wahumun nasoro, yaitu nasoro gitu ya. Kalau maghdub orang Yahudi, kalau dolin orang yang sesat itu kalau dalam tafsir Jalalain adalah orang Nasrani. Jadi sehingga faidah ayat ini kalau dalam tafsir Jalalain memiliki pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu, jadi orang yang mendapat hidayah itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, hanya Allah yang tahu gitu ya, dan hanya kepada Allah segala sesuatu dikembalikan. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan dari tafsir Jalalain tadi bahwa kita harus berdoa kepada Allah agar dibimbing terus pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini tafsirnya
adalah siapa ya? Jadi jalan yang lurus siratal mustaqim itu tadi alladzina an'amta alaihim, yang kau beri nikmat. Jadi ghairil maghdub, bukan yang Allah murkai, waladdallin, bukan yang sesat. Nah, jadi orang yang Allah beri nikmat itu seperti para nabi, as-siddiqin, asyuhada gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah untuk bisa mengikuti jalan-jalannya orang yang Allah sudah berikan nikmat, dan kita terhindar untuk tergelincir pada orang-orang yang Allah murkai. Kalau dalam tadi Jalalain ya orang Yahudi maksudnya, dan orang yang sesat adalah Nasrani. Jadi kalau di dalam Jalalain itu disimpulkan orang Yahudi dan Nasrani itu bukan orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Nah, di sini selanjutnya adalah kalau secara umumnya dalam Syekh As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwa ihdinas siratal mustaqim. Tafsir dari ihdinas siratal mustaqim itu adalah bahwa tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu tunjukkanlah kami dan berilah taufik kepada kami untuk kami itu bisa meniti jalan yang lurus gitu. Jalan yang betul-betul menghantarkan pada keridhaan Allah, jalan yang betul-betul menghantarkan ke surganya Allah, dan hal ini diperoleh dengan cara tahu yang hak gitu ya, tahu yang benar, dan mengamalkan hal tersebut. Nah, jadi ada dua hal dalam hal meminta petunjuk, yaitu tadi ya, tunjukkanlah ihdinas syirat, tunjukkanlah kami ke jalan, tunjukilah di dalam syirat. Jadi bahwa petunjuk kepada syirat itu intinya supaya teguh gitu ya, teguh pada ajaran Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam gitu. Bahwa hidayah dalam syirat ini mencakup mengamalkan semua ya syariat agama, baik ilmunya maupun amalnya gitu ya. Jadi sebetulnya ini adalah doa yang paling luar biasa gitu ya, yang senantiasa sering harus kita lafalkan gitu. Bahwa setiap orang itu wajib untuk berdoa kepada Allah dengan ayat ini ya, ihdinas syiratal mustaqim ini, karena kita begitu butuh gitu ya dengan doa ini, bahwa hati gitu kan, kenapa dinamai kolbun, hati itu kan kuliba, bulak-balik gitu ya. Kadang kita semangat, kadang kita futur, kadang kita semangat ngaji, kadang setan ya. Jadi kenapa kita sangat memerlukan doa ini, karena tadi hati manusia itu tadi bolak-balik. Makanya di hadis kan ada Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah kau gelincirkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Nah, seperti itu. Jadi dan di sini ada yang menafsirkan bahwa jalan yang lurus ya, maksud jalan yang lurus syiratal mustaqim itu ada yang berpendapat mereka adalah tentunya dari kalangan para nabi ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan jalannya siddiqin, kita termasuk orang-orang yang jujur, asyuhada, yang syahid, as-solihin, orang-orang yang soleh gitu ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf ini tidak di itu ya. Nah, misalkan, nah kenapa kita lihat dari Ibnu Katsir misalkan, kenapa orang sholat ya, kan ini dibaca saat sholat, orang sholat itu pasti mukmin, tetapi kenapa perlu minta hidayah gitu. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir beliau menjawab gitu ya, dengan membuat dialog imajinatif bahwa kok bisa misalkan orang mukmin minta hidayah setiap waktu sholat dan di luar sholat, padahal ia udah beriman gitu. Kenapa mesti gitu gitu. Nah, menurut Ibnu Katsir, bahwa menurut beliau tanpa kita meminta hidayah kepada Allah ya, baik siang malam, nah ini tidak ada jaminan Allah memberikan petunjuknya. Jadi ketika kita tidak berdoa ya, tidak meminta kepada Allah, tidak ada jaminan Allah akan berikan hidayah gitu. Bahwa kenapa hamba harus berdoa gitu ya, karena ia itu memiliki banyak hajat pada Allah gitu ya, supaya Allah itu
melanggengkan hidayah gitu. Supaya Allah itu melanggengkan hidayah untuk kita semua gitu. Bahwa seorang hamba tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat dan madorot tanpa kehendak Allah gitu. Bahwa kenapa kita lagi sholat, kan orang sholat pastinya yang dapat hidayah. Nah, tetapi kenapa harus terus dibaca? Karena tadi bahwa Allah tidak bisa menjamin ketika seseorang ya tidak berdoa kepadanya, bahwa Allah lah yang menghendaki apakah seorang hamba itu dalam bimbingannya atau seorang hamba itu bisa tergelincir, tersesat, terbawa paham-paham gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oleh karena itu, Allah eh, memberikan petunjuk bahwa kita harus memohon setiap waktu, bahwa kita manusia jangan sombong, jangan terlalu percaya diri dengan keimanan yang dia miliki. Harus memohon terus kepada Allah, bahwa dengan memohon itu maka Allah akan memberikan anugerah pertolongan, Allah akan memberikan keteguhan, Allah akan memberikan taufik, dibimbing, oh ini jalan ke surga itu ke sini gitu. Nah, jadi orang yang bahagia itu sejatinya adalah intinya orang yang diberikan taufik oleh Allah karena kita meminta kepada Allah. Jadi Allah insya Allah akan menjamin mengabulkan permohonan bagi mereka yang berdoa gitu. Jadi kita menjadi betul-betul butuh bahwa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami gitu. Ya Allah berilah petunjuk untuk kami, ya Allah berikan hidayah kami gitu. Jadi Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang betul-betul ya terdesak, memohon hajat, fakir kepada Allah gitu ya. Di setiap ujung malam atau ya di setiap sholat kita misalkan. Nah, bahwa dalam surah An-Nisa ayat 136 bahwa Allah memerintahkan orang mukmin untuk beriman. Jadi bukan berarti udah mukmin tapi disuruh beriman gitu. Bukan sia-sia, bukan percuma. Tapi ini adalah tahsilul hasil, karena maksud dari tuntutan keimanan itu adalah teguh gitu. Bukan hanya beriman saja gitu, tapi ada keteguhan, ada keberlanjutan, ada istimror, kelanggengan atas amal soleh yang sudah ditentukan. Nah, jadi sehingga kan dalam ayat yang lain Allah pun menyuruh orang-orang mukmin itu Rabbana la tuzigh qulubana tadi, bahwa senantiasa berdoa. Ya Tuhan kami, jangan kau sesatkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah kau beri petunjuk kepada kami gitu. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami dari sisimu. Innaka antal wahhab. Engkau itu maha pemberi gitu ya, dalam surah Ali Imran. Nah, disampaikan seperti itu. Nah, ada riwayat ya, Abu Bakar Siddiq membaca doa ini secara sir ya, secara perlahan setelah surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga sholat maghrib. Jadi bisa disimpulkan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu adalah intinya rawatlah hidayah bagi kami gitu ya. Jangan palingkan kami dari selain hidayah ya Allah gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini banyak ya penafsiran dari ihdinas siratal mustaqim ini. Kalau Al-Khazin dalam tafsirnya menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah ayat 6 ini ya, ihdinas siratal ini jadi maksudnya adalah tetapkan Pak kami pada petunjuk gitu. Seperti ketika seseorang sedang berdiri ya, diibaratkan seperti itu, berdirilah sehingga aku kembali gitu. Jadi tetap berdiri seperti itu. Nah, jadi maksudnya doa ini adalah doa mendapatkan hidayah walaupun selama ini kita sudah berada dalam hidayah, bahwa kita meminta untuk tetap iman, kita meminta untuk memohon tambahan hidayah kepada Allah gitu ya. Karena hidayah Allah itu tidak terbatas. Kenapa sih kita harus terus meminta hidayah, ihdina ihdina, ya Allah berilah hidayah, ya Allah berilah hidayah, ya Allah berilah petunjuk. Karena hidayah Allah itu tidak terbatas gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ihdina tadi asirat. Asirat itu banyak yang menafsirkan, ada yang menafsirkan sirat itu jalan ya, jalan yang baik. Kalau Ibnu Abbas, sirat itu kalau menurut Ibnu Abbas, sirat itu adalah agama Islam. Ihdinas sirat. Ya Allah, berikan petunjuk untuk ya asirat itu menafsirkannya
Ibnu Abbas itu agama Islam. Kalau ada ulama lain, sirat itu artinya Al-Quran. Ya Allah berikan hidayah dengan Quranmu, ya Allah berikan hidayah dengan agamamu gitu. Ini memang semuanya sahih ya, semuanya benar. Para sahabat menafsirkan dengan kemampuan keilmuan mereka gitu ya. Kalau Ibnu Abbas, sirat di sana itu agama Islam. Kalau ada pendapat lain ya, bahwa sirat itu Quran, ada juga ulama yang berpendapat sirat itu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ini juga yang seperti itu. Ada juga ulama juga yang mengartikan sirat di sana itu adalah ya Allah tunjukkanlah kami kepada mereka yang berhak menerima surga gitu. Jadi secara spesifik sirat itu diartikan yang menerima surga. Jadi ya Allah berikan hidayah jalan orang yang menerima surgamu ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, terus juga di sini untuk memperkaya wawasan kita juga di sini ada Imam Fakhruddin Ar-Razi ya dalam tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa Al-Fatihah ayat 6 itu bahwa jalan untuk mendapatkan hidayah itu terbagi dua. Nah, ini sebagai wawasan saja ya. Ini mau diambil atau tidak ini sebagai wawasan saja saya sampaikan bahwa menurut Fakhruddin Ar-Razi ya dalam tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah ayat 6 menunjukkan bahwa jalan dapat hidayah itu terbagi dua. Satu jalan dalil dan hujjah. Kedua jalan membersihkan hati dan riyadhah. Nah, ini mohon maaf ya kalau ada yang tidak sependapat, tetapi saya hanya menyampaikan saja bahwa jalan pencarian dalil itu banyak ya, tidak terhingga, bahwa tanpa bahwa subhanallah ya, tiada satu atom pun di alam raya ini ya, tiada satu makhluk, satu atom, satu benda, satu zat tanpa membuktikan pada kesempurnaan, kebesaran dan keagungan Allah gitu ya. Bahwa seperti syairnya dalam tafsir tersebut bahwa pada setiap sesuatu menjadi tanda. Jadi segala hal yang ada di alam raya ini adalah bukti kesempurnaan, bukti kebesaran, bukti keagungan Allah. Jadi manusia itu bisa mendapatkan hidayah dari apapun gitu ya yang ada gitu. Yang menunjukkan bahwa Allah itu esa gitu. Yang menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul maha maha esa gitu. Allah itu tunggal gitu. Tidak ada yang mengingkari gitu. Ar-Razi menjelaskan bahwa begitu rapihnya hukum alam gitu ya, begitu rapihnya sunatullah yang Allah tentukan. Menurut Ar-Razi ini adalah bukti di alam raya itu atas semuanya itu ya, sebagai bukti di alam raya itu atas Allah gitu. Banyak gitu ya. Kalau kita mau memikirkannya kan dalam Quran ada afala taqilun, afala la'allakum tatafakkarun misalkan banyak. Jadi jalan untuk mencari hidayah itu tadi ya, yang pertama melalui dalil dan hujah. Adapun menurut Ar-Razi ini, menurut Ar-Razi jalan mencari hidayah yang selanjutnya adalah melalui pembersihan batin dan riyadhah gitu ya. Ini merupakan nah semua orang yang berjalan menuju Allah punya caranya yang khas gitu ya untuk memiliki mata airnya sendiri gitu. Beliau mencontohkan orang-orang arifin gitu ya, memperhatikan pembahasan yang dalam dan rahasia yang halus ketika pemahaman orang awam baru mulai menanjak. Nah, jadi kalau ini tidak semua orang bisa masuk dalam torikoh ini gitu ya. Nah, ini juga dalam Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan bahwa sirot itu secara bahasa kan jalan terang dan jelas, tidak berkelok-kelok ya. Jadi sirotol mustaqim ini jadi jalan tol kalau di kita itu kan gitu ya. Kalau kita di dunia mah kalau di itu jadi jalan yang terang, jelas, tidak berbelok, tidak melengkung, tidak menikung gitu ya. Dalam pengertian empiris visual indrawi seperti itu. Tapi nah ini juga dikiaskannya untuk mengungkapkan bahwa sirotol mustaqim itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang pada
tujuannya yang terpuji. Jadi sirot ini secara fisik dan dialihkan ya pada hal yang metafisik, intinya adalah al-haq, kebenaran. Nah, jika seseorang bisa melalui, maka bisa menghantarkan seseorang itu pada tujuan yang mulia. Nah, ini menurut Al-Qasimi. Banyak sekali ya penafsirannya. Ulama tafsir yang lain pun menjelaskan bahwa Sirotol Mustaqim itu Quran gitu. Sirotol Mustaqim itu adalah hak, kebenaran. Sirotol Mustaqim itu adalah Islam gitu. Sirotol Mustaqim itu adalah apa yang diamalkan dan diajarkan para rasul, yang diajarkan rasul gitu. Yang diamalkan, diajarkan rasul, yang diamalkan oleh para sahabat, orang soleh gitu ya. Jadi Sirotol Mustaqim pun bisa diartikan jalan yang baik. Sirotol Mustaqim itu jalan surga. Ada yang berpendapat sunnah wal jamaah, ada yang menafsirkan Sirotol Mustaqim itu jalan haji, petunjuk, taufik, ilham, dalil. Nah, jadi seperti itu. Jadi Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran menyebutkan bahwa pandangan ulama tafsir terhadap surah Al-Fatihah ayat 6 ini memang saling menguatkan. Saling menguatkan, tidak untuk diperdebatkan atau tidak untuk disaling mana yang paling kuat. Pokoknya orang yang mengikuti Islam, nah kita simpulkan saja ya bahwa Siratal Mustaqim itu intinya ketika orang yang mengikuti Islam, kalau ditafsirkan bahwa Siratal Mustaqim itu Islam, atau orang yang mengikuti Quran, orang yang mengikuti Nabi Muhammad, pasti ya mengikuti hak. Jadi kalau Imam At-Tabari berpendapat bahwa ihdina itu adalah doa dan permohonan hamba kepada Allah gitu. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, bimbing, perlihatkan kami jalan hidayahmu ya Allah, yang bisa menghantarkan kami pada kesenangan, yang bisa menghantarkan kami lebih dekat denganmu gitu. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menjadikan kalimah doa ya, ada kalimah doa di tengah surat ini, kan sebagiannya berisi pujian dan berisi permohonan. Jadi doa ini merupakan permohonan paling utama dari semua permintaan para pendoa, karena doa ini dikatakan oleh Allah gitu ya. Kita berdoa dengan lafal permintaan yang merupakan kalam Allah gitu. Jadi kan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doanya. Jadi ini bagus sekali dibaca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah gitu kami jalan yang lurus. Kemudian kalau Al-Qurtubi ya mengutip juga Fudal bin Iyad yang menjelaskan bahwa Siratul Mustaqim itu kalau Fudal bin Iyad menafsirkannya, maksud Siratul Mustaqim di sana itu adalah jalan haji. Nah, ini sifatnya khusus ya, bahwa jalan secara umum ya tentunya lebih rojih gitu ya. Kalau Muhammad bin Al-Hanafiyah mengartikan bahwa Siratal Mustaqim itu adalah agama Allah gitu, Islam, yang mana agama lain tidak diterima, kan sebagaimana dalam ayat yang lain gitu ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam ya, Allah akan menolaknya gitu. Kemudian Asim Al-Ahwal dan Abu Aliyah mengartikan bahwa Rasulullah dan dua sahabat ya sepeninggalnya. Nah, seperti itu yang beliau sampaikan gitu ya. Tafsirnya bahwa tadi Siratal Mustaqim itu adalah agama Allah, yaitu Islam, yang agama yang lain tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini juga ada Imam At-Tabari ya. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa Siratal Mustaqim itu adalah jalan yang terang, yang tidak bengkok gitu. Tadi Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil menjelaskan juga Siratal Mustaqim itu adalah sebagai jalan syariat. Ya Allah, lindungi dari penyesatan orang-orang yang menyesatkan dari jalan syahwat, jalan syubhat gitu ya.
Jadi bahwa tadi Imam At-Tabari menjelaskan bahwa maksud dari doa ini adalah ini. Jadi, ya Allah lindungilah kami dari penyesatan orang-orang yang terus menyesatkan gitu ya, yang menggoda manusia untuk yang asalnya siratal mustaqim ke jalan syahwat, jalan syubhat gitu ya. Nah, di sini juga hidayah dapat berarti taklim dan taskhir, tunduk gitu ya. Seperti terhadap alam dan hewan. Nah, di sini banyaklah pokoknya ada ikhtilaf, tanawwu, intinya ada perbedaan dalam keragaman. Banyak sekali, tetapi di sini ya disimpulkan saja wa kullu hadhil aqwal sahihah, bahwa seluruh pendapat itu adalah sahih gitu ya. Sahih wa hiya mutalazimah, dan itu adalah lazim. Fa inna manit taba'an nabi, pokoknya siapa saja yang mengikuti nabi, kan tadi asyirat itu bisa diartikan Nabi Muhammad gitu ya, dan yang mengikuti Abu Bakar juga Umar gitu ya, insya Allah itu semua adalah siratul mustaqim. Nah, di sini ada berpendapat seperti itu. Nah, yang terakhir, oh udah habis ya waktunya ya. Mungkin karena udah habis waktunya, kita akhiri saja. Intinya lah seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk lebih merenungkan lagi ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu, bahwa ya Allah berikan hidayah untuk kami gitu ya. Siratal mustaqim gitu. Jalan yang lurus di sana itu, bahwa kita menjerit kepada Allah senantiasa meminta hidayah supaya terhindar dari penyesatan-penyesatan yang saat ini ya banyak. Kan Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan ya, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dalam hadisnya kan seperti itu, yaitu firqah najiyah, firqah yang selamat. Ketika ditanya ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa sih kelompok yang selamat itu? Rasulullah menjawab, ma ana hiya al jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah al jamaah. Ketika para sahabat nanya lagi, apa sih jamaah itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Intinya adalah kelompok yang menjalankan Islam sesuai dengan Quran, sesuai dengan As-Sunnah gitu ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan dalam As-Sunnah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah, termasuk firqatun najiyah, termasuk firqah yang selamat, termasuk al-jamaah, orang-orang yang senantiasa mengamalkan ajaran Islam sesuai Al-Quran, mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan As-Sunnah. Mudah-mudahan seperti itu sesuai dengan doa kita dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6 ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas pemaparan tafsir pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita hidayah ya untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang menjadi ilmu pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsira kepada semua partisipan. Barakallahu fiik. Saya mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Semoga esok hari kembali kita bisa dipertemukan dalam majelis dan room serta waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron jazakillah khairan kasiro Bunda Siti Jamilah yang telah membantu acara Zoom ngaji online subuh dan menutup acara ini dengan doa ya. Syukron jazakumullah khairan kasiro juga kepada Bunda Hajah Nunung yang telah memimpin tadarus bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 118 sampai dengan 141.
Bunda Sukron jazakumullah khairan katsira Bunda Dr. Penti yang telah menyampaikan tafsir surat Al-Fatihah ayat 6. Semoga apa yang telah Bunda Dr. Penti sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala dan kebaikan, dan semoga Allah menerima amalan kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, tetap istiqomah untuk selalu hadir di Zoom ini. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Recording stopped.